Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-52, kita bahas bukti permulaan, bagian pertama. Undang-Undang KUP mendefinisikan bukti permulaan sebagai keadaan, perbuatan, dan, atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk, adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksa bukti permulaan adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan telah mengatur tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK 03/2022. Menurut Peraturan Menteri Keuangan ini, pemeriksaan bukti permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui 1. Kegiatan intelijen, atau 2. Kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen dilakukan terhadap informasi, data, laporan, dan pengaduan, atau IDLP, yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan hasil laporan berupa lembar informasi intelijen perpajakan. Sedangkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain, dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan pemeriksaan bukti permulaan, atau pengembangan penyidikan, dengan hasil berupa laporan yang memuat usulan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan atas masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan surat ketetapan pajak. Dalam hal telah diterbitkan surat ketetapan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan atas data yang memuat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan selain yang termuat dalam surat ketetapan pajak. Disinilah titik lemah pemeriksaan BUPER jika untuk tahun pajak yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah ranah administratif. Sedangkan pemeriksaan bukti permulaan adalah bagian dari proses pidana pajak. Artinya, jika Direktorat Jenderal Pajak sudah menentukan ketetapan, misal ketetapan tahun pajak 2022, namun kemudian tahun pajak 2022 juga dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, maka bisa disebutkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan penegakan hukum antara hukum administrasi dan hukum pidana. Karena itu, Peraturan Menteri Keuangan menegaskan bahwa dalam hal telah diterbitkan surat ketetapan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan atas data yang memuat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan selain yang termuat dalam surat ketetapan pajak. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan secara 1. Terbuka, atau 2. Tertutup. Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan, kepada orang pribadi, atau badan, yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Sebaliknya, pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup, dilakukan tidak dengan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan baik secara terbuka, maupun secara tertutup dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Perbedaannya terletak pada saat dimulai penghitungan jangka waktu. BUPER terbuka 12 bulan dimulai sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Sedangkan BUPER tertutup 12 bulan dimulai sejak tanggal surat perintah pemeriksaan bukti permulaan diterima oleh pemeriksa bukti permulaan. Apabila pemeriksaan bukti permulaan belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan, pemeriksa bukti permulaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada Direktur Jenderal Pajak. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan BUPER. Dengan demikian, total jangka waktu pemeriksaan BUPER adalah 24 bulan, atau 2 tahun. Penyelesaian BUPER terbaik adalah dengan menggunakan Pasal 8, Ayat 3, Undang-Undang KUP. Yaitu melalui pengungkapan ketidakbenaran perbuatan,
disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang, dan pelunasan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Tidak ada proses keberatan, maupun banding atas hasil pemeriksaan Buper. Proses gugatan ke pengadilan pajak pun tidak dapat dilakukan. Jika tidak dilakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, maka setelah proses Buper, dilanjutkan penyidikan yang memiliki denda 4 kali lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, skripsi, disertasi, dan buku perpajakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.